Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu mahasiswi di daerah Kota Malang yang tergabung dalam komunitas mahasiswi tanpa pacaran. Saya pernah berpacaran saat semester 3 saat kuliah, tapi sejauh itu mulai SD, SMP, SMK, saya tidak pernah berpacaran sama sekali. Kalau misalkan suka sama orang, ya namanya lewat masa pubertas pasti pernah ya suka sama seseorang, tapi nggak pernah sampai jatuh ke pacaran. Saya nggak mau pacaran karena saya ngelihat teman-teman di lingkungan saya itu mereka ini kayak gak bebas gitu hidupnya. Jadi misalnya mau pergi-pergi gitu, kita main dong ke sini. Nah itu dia selalu bilang, aku tak izin dulu ya ke pacarku. Nah di situ aku jadi mikir, kenapa harus izin dulu ke pacarnya? Kadang sama orang tuanya, mereka ini kalau pergi-pergi itu nggak pernah izin. Tapi kalau sama pacarnya, setiap saat itu selalu ngabarin. Jadi aku sendiri mikirnya kayak, kok gini ya anak-anak yang pacaran itu? Dan aku juga ngelihat mereka yang pacaran ini itu selalu ada aja masalahnya. Entah itu masalah sama pacarnya, entah itu masalah sama temennya. Misal temennya itu juga suka sama pacarnya. Nah temenannya kan jadi bubar, jadi berantem, sering berantem sama temennya. Itu bertahan terus sih prinsip yang aku gak mau pacaran itu. Karena di luar pacaran itu yang dilarang oleh agama, aku sendiri emang gak mau sih, emang gak mau nggak mau jatuh ke dunia yang pacaran-pacaran kayak gitu. Sampai akhirnya aku lulus SMK, aku skip 1 tahun. Setelah skip 1 tahun, aku akhirnya kuliah. Nah, di perkuliahan inilah semuanya dimulai. Kalau memutuskan untuk pacaran enggak sih, karena ya itu aku prinsipku dari awal aku emang gak mau pacaran. Tapi aku mikir usia segitu itu bukan lagi usia yang kita harus pacaran kesana kemari gitu, enggak. Jadi ya usia yang harusnya bisa menemukan seseorang yang tepat. Tapi sepertinya saat itu saya sudah sangat dibutakan sekali oleh nafsu, dan ya udah akhirnya saya pikiran yang pikiran-pikiran tentang pacaran yang pernah saya pikirkan sebelum itu, yang saya melihat pacaran itu harus ngasih perhatian, harus selalu ngabarin, dan itu akhirnya saya alami sendiri. Jadi ya itu sih bener kan, ada pepatah yang bilang jangan terlalu membenci sesuatu karena suatu saat mungkin kita akan mengalaminya, tapi juga jangan terlalu menyenangi sesuatu karena suatu saat kita pasti akan membencinya. Jadi mungkin obsesi saya ke teman-teman saya yang pacaran-pacaran waktu masih sekolah itu ya gitu kan, saya kayak ilfil banget gitu kan modelnya. Jadi waktu akhirnya Allah menurunkan itu ke saya, maksudnya memberikan ini loh rasanya pacaran itu kayak gini ya. Jadi ya emang bener dikasih perhatian, ada yang support, itu ya seneng banget. Siapa sih yang nggak seneng ya kayak gitu? Dan itu akhirnya menjadi sebuah candu. Jadi kayak kalau misalnya nggak ngabarin dia itu kayak gimana ya, kalau pokoknya nggak ada interaksi sama dia itu sehari aja, jangankan sehari, kadang 1 jam aja gitu, kalau WA nggak dibales, terus nggak ada kabar dari dia gitu, kayak udah bingung banget gitu. Jadi ya akhirnya saya pun juga mengalami apa yang dialami teman-teman saya dulu waktu pacaran. Saya pertama kali ketemu dia itu waktu P3T, waktu ospek. Tapi ini ospeknya yang semua jurusan. Lalu setelah itu ada ospek yang khusus jurusan saya sendiri. Nah, di situ dia kan jadi panitianya. Dan di situ juga saya mulai timbul benih-benih rasa. Setelah itu saya gabung di organisasi yang sama kayak dia. Karena gabung di organisasi yang sama, ya otomatis sering ketemu, sering berinteraksi. Ya disitulah mulai akhirnya saya gabungnya itu semester 1 akhir. Terus semester 2 itu mulai benar-benar jadi anggota. Nah semester 3 ini yang ya udah akhirnya kita pacaran. Justru malah dia yang mengakhiri, karena menurutnya dia saya itu terlalu posesif, terlalu agresif gitu. Ya memang saya akui kalau saya terlalu posesif, terlalu agresif, ya memang. Tapi
awalnya dulu saya memang nggak mau kalau hubungan itu berakhir, karena mungkin saya udah terkena candu yang kalau misalnya nggak dikabarin, nggak ada yang support, itu ya kayak hampa gitu rasanya hidup ini. Tapi ya karena kita udah nggak bisa jalan bareng lagi, ya udah akhirnya hubungan itu kandas di tengah jalan. Awal-awalnya dulu memang berat sekali ya, tiap hari saya nangis, terus kuliah juga nggak bisa konsentrasi, tugas banyak banget tapi males buat ngerjain. Nah terus yang bikin saya mikir, kok hidup aku kayak gini banget ya, kok nggak ada artinya, tiap hari ya cuma nangis saja di kamar. Kalau misalnya kuliah, ya kuliah itu nggak bisa konsentrasi di kelas, pelajaran itu nggak bisa diperhatikan dengan baik. Terus ini kan kejadiannya semester 3 akhir masuk ke semester 4, IPK saya ini benar-benar turun drastis, bahkan lebih jelek dari semester 1. Dan itu adalah masa kuliah saya yang saya ngerasa itu saya ngecewain orang tua banget gitu. Jadi saya mikir, ya Allah, orang tua aku udah biayain kuliah mahal-mahal, tapi kenapa nilai aku jelek banget kayak gini gitu. Tapi di sisi lain aku masih kepikiran sama dia, belum bisa move on. Jadi kayak masih ya udah, aku kayak bahasanya sekarang itu ambiar. Jadi aku udah nggak tahu ini hidup ini mau dibawa kemana, tujuannya mau apa. Aku kayak ya udah kayak hilang banget, udah nggak ada pandangan buat hidup. Sampai akhirnya saya ketemu dengan salah satu anggota lembaga dakwah di kampus. Nah di situ mbaknya bilang, kenapa dek gitu. Terus saya tanya, gimana ya mbak caranya biar bisa move on. Nah mbaknya langsung bilang gini mbaknya, udah dek, kembalikan semuanya sama Allah gitu. Nah dengan jawabannya mbaknya yang kayak gitu, saya langsung kayak dek, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku selama ini emang bener-bener jauh banget dari Allah. Ya aku sholat, aku ngaji, tapi kayak aku merasa hidupku ini hampa, hidupku ini kosong gitu. Dan disitulah perjalanan hijrah saya dimulai. Jadi di kampus saya sering ikut kegiatan keagamaan, ikut yang kegiatan muslimah gitu. Saya juga akhirnya kenal sama anggota-anggotanya. Nah salah satu anggotanya ini kebetulan teman saya satu jurusan. Saya diajak ikut kajian-kajian. Kalau misalnya Sabtu Minggu kan kuliah libur, nah itu saya sering diajak ikut kajian. Nah, waktu ikut kajian ini akhirnya saya kayak ngerasa tenang gitu, hati saya ngerasa adem gitu. Kebetulan kajian ini yang ngadain itu komunitas yang teman saya ini ikut. Nah, jadi saya tuh inisiatif bilang ke dia, aku juga pengen dong gabung ke komunitasnya gitu. Akhirnya dibilangin ke adminnya, akhirnya saya juga gabung di komunitasnya itu. Kemudian di komunitasnya ini salah satu anggotanya itu nge-share informasi ke grup WA kalau ada kegiatan menutup aurat, gerakan menutup aurat yang setiap tahun ini kegiatannya selalu dilaksanakan. Awalnya saya cuma penasaran, ini kegiatannya kayak gimana sih gitu. Terus saya tanyakan ke mbaknya yang nge-share informasinya itu. Akhirnya dikirimin link YouTube. Terus saya buka di YouTube, dan di situ padahal saya belum ikut kegiatannya, tapi waktu melihat videonya itu kayak saya ingat, astagfirullahaladzim, ya Allah, selama ini ternyata saya jauh banget dari Allah. Kesalahan saya yang tentang pacaran kemarin itu kayak, ya Allah, itu gak seberapa dibanding saya yang selama ini udah ninggalin Allah, yang saya selama ini gak pernah menghadirkan Allah dalam kehidupan saya. Jadi ya itu kenapa kehidupan saya bisa kosong, hampa, karena saya gak pernah menghadirkan Allah di dalam hidup saya, di dalam hati saya. Kalau untuk kembali lagi ke dia sih enggak, karena saya sudah menemukan cinta yang sesungguhnya itu hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenangan-kenangannya itu masih sering hadir. Kayak misalnya saya pergi ke tempat yang pernah kita kunjungi, atau
kan kita satu organisasi, otomatis masih sering ketemu kan. Tapi yang lebih susah itu ini, ketika kita sudah mengatakan hijrah, otomatis Allah akan menguji kita. Nah, saya gak ada keinginan untuk kembali ke dia lagi, tapi justru Allah menghadirkan orang-orang yang sebenarnya tujuannya ini hanya untuk menguji saya gitu. Jadi setelah saya bisa move on, akhirnya Allah ini menghadirkan orang-orang yang ya udah ya cuma lewat aja gitu di hidup saya. Kelihatannya serius, ternyata ya cuma sekedar mampir aja. Yang menjadi penguat saya selama saya hijrah, ini sih, karena saya mikirnya hidup ini sebenarnya buat apa sih? Kan untuk beribadah kepada Allah. Ya semua yang kita lakukan hanya untuk Allah. Jadi ya itu tujuan saya hijrah, yang menjadi booster saya terbesar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu orang tua saya, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ini teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang selalu mengingatkan, selama saya hijrah kan ada orang yang cuma lalu lalang saja dalam hidup saya. Nah ini ada beberapa teman saya yang selalu ngingetin, kalau misalnya saya udah hampir ke arah yang melenceng ya, jalannya udah hampir gak benar, itu yang bisa ngingetin saya ke arah yang lebih baik. Kalau misalnya hijrah, sebenarnya lingkungan saya gak terlalu mendukung ya, karena awal-awal saya hijrah dulu, ini kan saya awalnya dulu ikut gerakan menutup aurat. Dari situ jilbab saya yang dulunya itu cuma sekedar jilbab yang cuma dibuat gaya-gayaan gitu, terus pakaian juga masih belum syar'i, sering pakai celana yang ketat banget gitu. Waktu saya merubah penampilan, terus teman-teman saya ini, enggak teman-teman aja sih, hampir semua orang itu mikirnya itu aneh ke saya gitu. Nah, untuk sahabat tanpa pacaran yang saat ini juga sedang hijrah dari cinta yang salah, apapun halangan, rintangan, dan cobaan yang sahabat-sahabat hadapi, tetap semangat, jangan menyerah, dan ingat tujuan kita. Cinta itu hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah membuat kita kecewa. Cinta dalam bentuk apapun yang ada di dunia ini selalu bisa membuat kita kecewa. Gak jarang juga kan, orang-orang terdekat kita sering juga membuat kita kecewa. Bahkan orang tua kita sendiri pun juga kadang bisa membuat kita kecewa, iya kan? Tapi apapun itu, tetap semangat menghadapinya. Jangan pernah lelah untuk berdoa, karena untuk mencapai surganya Allah, untuk bisa bertemu Allah, kita harus bisa lelah-lelah dulu di dunia. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja yang begitu mulianya sebagai seorang manusia, juga banyak cobaan dan ujian yang dihadapi, apalagi kita sebagai manusia biasa. Contohnya saya dulu hijrah, salah satu tujuan saya itu pengen bisa move on. Tapi ternyata Allah menguji saya tidak hanya dengan mendatangkan orang-orang yang lalu lalang saja dalam hidup saya, tapi juga menguji saya dengan orang-orang terdekat saya. Jadi saya dulu yang berpakaiannya masih belum syar'i, pakai jilbab juga belum syar'i, tidak satu dua saja yang komplain dengan penampilan saya. Bahkan waktu itu ada yang bilang, kamu itu loh semenjak mengenal kata hijrah itu kamu jadi berubah, kamu ini, dan banyak sekali komentar-komentar orang-orang di sekitar kita yang kalau kita nggak kuat dengan itu, pasti kita akan kembali ke jalan yang salah. Dan biasanya tantangannya itu justru dari orang-orang terdekat kita, bukan dari orang-orang jauh atau bahkan orang-orang yang kita nggak kenal. Dan saya yakin di sini teman-teman yang sedang berhijrah pasti juga mengalami cobaan-cobaan seperti ini. Tapi teman-teman, apapun itu, apapun cobaannya, asalkan Allah menjadi tujuan kita tidak akan pernah menemui yang namanya kecewa. Justru Allah akan menghadirkan banyak kejutan yang bisa membuat kita hidup bahagia. Tapi bahagia itu tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan di dunia ini,
lakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan, halangan, rintangan itu akan selalu hadir dalam hidup kita, walaupun kita tidak sedang berhijrah, karena Allah selalu punya cara untuk menunjukkan rasa cintanya. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan di dunia ini selalu jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan.